Tokoh Bugis II, Arupalaka. Pada tahun 1630, Lamaderemeng diangkat menjadi raja ke-8 di Kerajaan Bone, menggantikan Laten Ripale. 10 tahun kemudian, Lamaderemeng mengeluarkan satu pengumuman resmi untuk tidak menyimpan atau mempekerjakan seorang budak yang sejatinya tidak lahir untuk diperbudak. Tindakan itu mengakibatkan suasana kehidupan sosial dan politik menjadi kacau. Kelompok bangsawan memberi reaksi keras atas pengumuman itu. Salah seorang bangsawan tinggi yang bersikap keras menolak itu adalah ibu kandungnya sendiri, Makkalarue. Mereka pun merencanakan untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Lamaderemeng. Namun usaha itu gagal karena terlebih dahulu diketahui oleh Lamaderemeng. Patiro, wilayah yang dijadikan basis oleh para pemberontak, diserang. Oleh karena gagal melakukan pemberontakan, banyak bangsawan Bone yang melarikan diri ke Goa dan meminta penguasa kerajaan Goa mengambil tindakan sehubungan dengan kebijakan Lamaderemeng yang melarang perbudakan. Penguasa kerajaan Goa tidak serta-merta mengabulkan permintaan itu, meskipun ibu kandung Lamaderemeng sendiri yang datang memintanya. Penguasa kerajaan Goa mengambil langkah awal dengan mempertemukan Lamaderemeng dengan ibu kandungnya di benteng ujung pandang untuk mengambil jalan tengah mengatasi soal budak yang menjadi akar perlawanan yang dilakukan para bangsawan tersebut. Penguasa kerajaan Goa turut prihatin dengan kekisruhan yang terjadi di Bone. Ketika itu kerajaan Goa berbenah diri dalam upaya menarik banyak pedagang untuk membuang jangkarnya di Somba Opu. Terlebih ketika bandar pelabuhan Melaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Penguasa kerajaan Goa berupaya untuk menjaga iklim politik yang stabil sebagai modal besar untuk menarik para pedagang datang berdagang di Goa. Oleh karena itu, penguasa kerajaan Goa mengambil inisiatif mendamaikan perseteruan yang terjadi di Bone. Pertemuan yang diprakarsai penguasa kerajaan Goa tidak menghasilkan putusan untuk melarang perbudakan. Oleh karena itu, tidak ada putusan yang diambil sehubungan dengan kebijakan Lamaderemeng itu. Akhirnya, Lamaderemeng dengan kekuasaan dan pengaruhnya, ia membuat kebijakan memaksa kerajaan-kerajaan tetangganya, Wajo, Sopeng, Masepe, Sawisto, dan Bacukiki untuk melakukan hal sama, yaitu menghapus perbudakan. Usaha itu tidak disukai oleh penguasa kerajaan Goa. Melihat tingkah laku politik yang diperlihatkan oleh penguasa kerajaan Bone, penguasa kerajaan Goa meminta kepada penguasa kerajaan Bone untuk menjelaskan apa motif kebijakan yang dilakukan oleh Lamaderemeng. Apakah kebijakan yang diberlakukan itu atas dasar perintah Nabi Muhammad atau hanya berdasar pada adat dan budaya semata? Penguasa kerajaan Goa khawatir karena akibat kebijakan itu, keadaan di Bone menjadi kacau karena muncul protes dari kalangan bangsawan. Oleh karena Lamaderemeng tidak dapat menjelaskan atas dasar apa kebijakan itu, penguasa kerajaan Goa melancarkan serangan atas kerajaan Bone. Serangan atas kerajaan Bone berlangsung pada tanggal 8 Oktober 1643. Serangan atas kerajaan Bone dilakukan bersama penguasa kerajaan Wajo dan Sopeng. Pusat kekuatan kerajaan Bone yang berada di Pasempe diserang. Lamaderemeng bersama adiknya dan pembesar-pembesar Bone lainnya melarikan diri ke Larompong, suatu wilayah yang terletak di kerajaan Luwu. Penguasa kerajaan Goa akhirnya menunjuk Tobala duduk sebagai wakil jenang atau penguasa kerajaan Goa di Bone. Penguasa kerajaan Goa tetap melakukan pengejaran untuk menangkap Lamaderemeng yang dikhawatirkan akan melakukan serangan balasan dari pelariannya. Akhirnya Lamaderemeng berhasil ditangkap, sementara adiknya
Laten Riaji Tosen Rima berhasil melepaskan diri. Ketika Lamat Deremeng digiring dari Luwo menuju goa, Laten Riaji Tosen Rima secara diam-diam kembali ke Bone dan diangkat menjadi Raja Bone menggantikan Lamat Deremeng. Kekuatan dibangun kembali untuk melawan kerajaan Goa. Mengetahui bahwa Tosen Rima membangun kekuatan, penguasa kerajaan Goa melakukan serangan kembali ke Bone dan berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Bone. Laten Riaji bersama pemimpin pasukan Bone lainnya, Arukku dan Daim Pabila, ditangkap dan diasingkan ke Goa. Banyak bangsawan dan penguasa-penguasa setempat yang dianggap berbahaya ditangkap dan digiring ke Goa untuk dijadikan budak. Arukpalaka bersama kedua orang tuanya menjadi tawanan dan diambil oleh Karaeng Patinggaloan untuk mengabdi kepadanya. Pada tahun 1646. Apabila kita kembali ke situasi 1646, maka sekilas dapat digambarkan sebagai berikut. Tawanan-tawanan perang orang Bone dan Sopeng kebanyakan diangkut ke Goa, di mana mereka dibagi-bagi ke antara bangsawan Goa. Arun Tanah Tengah dan keluarganya jatuh ke tangan Mangkubumi kerajaan Goa, I Mangadi Cina Desitaga Karet Patinggaloan. Ia adalah seorang yang terkenal budiman dan berpengetahuan luas. Para tawanannya diperlakukan dengan ramah-ramah. Arukpalaka dijadikan pembawa puan. Karena tugas itu, maka Pangeran Arukpalaka selalu ada dekat beliau, sehingga tidak sedikit ia mendapat didikan dan ilmu pengetahuan dari ucapan-ucapan serta sikap sehari-hari dari pengendali kemaharajaan Goa yang termaksud sangat pandai dan bijaksana itu. Ia juga disegani oleh setiap kawan dan lawannya. Di kalangan para pemuda bangsawan Goa, Arukpalaka terkenal dengan nama Dai Serang. Dengan mereka itu, ia berlatih main tombak, kelewang, pencak silat, sepak raga, dan berbagai permainan olahraga lainnya. Dalam pertandingan-pertandingan tidak jarang Dai Serang menjadi juara. Konon, dalam permainan raga tidak ada yang dapat mengalahkan Arukpalaka. Menurut berita, roman muka dan fisik Arukpalaka sangatlah menarik dan mengesankan. Dahinya tinggi, hidungnya mancung, matanya tajam menawan, dagunya tajam alamat berkemauan keras. Tubuhnya semampai berisi dan kekar. Rupanya Karaeng Patinggaloan sayang dan bangga akan pramubaktinya yang bangsawan, gagah dan cerdas itu. Dai Serang atau Arukpalaka dibiarkannya bergaul dengan pemuda-pemuda lainnya, bagaikan kawan sederajat dengan pemuda-pemuda bangsawan Goa. Bahkan diperkenalkannya kepada Sultan Datuk Mario alias Dai Serang telah menjadi buah tutur di antara bangsawan-bangsawan muda dan rakyat ibu kota kerajaan Goa. Sayang bagi keluarga Arun Tanah Tengah, Karaeng Patinggaloan lekas wafat, yaitu pada tanggal 15 September 1644. Mereka pun berganti tuan, yaitu berpindah ke tangan Karaeng Karunrung yang menggantikan ayahnya sebagai Mangkubumi kerajaan Goa. Karaeng Karunrung terkenal sebagai seorang yang sangat keras tabiatnya. Tidak seperti ayahnya yang halus budi bahasanya dan baik hati sesama manusia. Pada waktu itu, Arukpalaka telah menjelang 20 tahun usianya. Ia telah dewasa. Akibat perlakuan tuan barunya yang jauh berbeda dengan ayahnya yang telah meninggal, disadarinya dengan pahit akan kedudukannya sekeluarga sebagai tawanan perang yang pada hakikatnya tidaklah berbeda dengan kedudukan budak. Mereka tidak bebas kemana-mana, harus melakukan segala kehendak tuannya, makan minumnya tergantung daripadanya. Nasibnya terserah sepenuhnya kepada belas kasihan atau kesewenang-wenangan tuannya itu.